Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Budina di pembelajaran Matematika Minat kelas 11. Oke, jadi untuk di hari ini saya masih melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang persamaan trigonometri. Bedanya apa? Kalau di minggu lalu kalian banyak yang bertanya, K itu fungsinya apa? K itu untuk apa? Nah, di hari ini saya akan pergunakan si K itu. Untuk apa? Untuk menentukan sudut yang termasuk dalam nilai X dari persamaan tersebut. Oke, di sini biasanya soalnya akan seperti ini. Tentukan nilai X pada interval 0 sampai 360. Jadi bedanya dengan soal yang sebelumnya, di sini sudah diketahui interval X-nya. Dan di sini kan 0 sampai 360. Ingat, X-nya harus antara 0 sampai 360. Nah, di sini akan saya bahas satu soal. Contohnya pada persamaan cos 3X sama dengan 0,5. Oke, ingat ya. Pertama kita harus menentukan sudutnya terlebih dahulu. Cos 3X sama dengan 0,5 atau setengah. Kita lihat pada tabel. Cos sudut berapa yang memiliki nilai setengah atau 0,5 ini? Oke, kita lihat di tabel. Sudutnya itu berarti sudut ini ya, 60 dan 300. Oke, yang memiliki nilai setengah 60 dan 300. Berarti kita tulis dulu. Sudutnya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Oke, setelah itu kita apain? Kita pisah. Seperti kemarin ya. Ingat kalau cos itu dia berulang setiap 360 derajat. Berarti di sini 3x sama dengan 60 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Ini masih 3x, kita butuhnya x, berarti kita bagi 3. X sama dengan 60 derajat plus minus K dikali 360 derajat dibagi 3. Berarti x sama dengan 60 dibagi 3, 20 derajat plus minus K dikali 360 bagi 3, 120 derajat. Oke, ini untuk yang pertama. Itu sudutnya 60 derajat. Sekarang kalau yang 300 derajat, sama ya caranya. Berarti 3x sama dengan 300 derajat plus minus K dikali 360 derajat. Ingat harus x, maka harus kita bagi 3. Berarti x sama dengan 300 derajat plus minus K dikali 360 derajat dibagi 3, maka X sama dengan 300 dibagi 3, 100 derajat plus minus K 360 dibagi 3, 120 derajat. Oke. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Nah, kalau misalkan di pertemuan sebelumnya kan sampai sini, sampai si K-nya. Nah, sekarang kita masukin nilai K-nya. Ingat, K itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ingat ya, K-nya dimulai dari 0. Nah, sekarang tugas kita masukkan K-nya dimulai dari 0 ke masing-masing persamaan tersebut. Oke, untuk yang pertama ini 20 derajat plus minus K dikali 120 derajat. X sama dengan 20 derajat plus minus K dikali 120 derajat. Ini ya patokan kita di sini. Sekarang kita masukin K-nya dari 0. K sama dengan 0. Kita ganti K-nya ke sini. Berarti X sama dengan 20 derajat plus minus K-nya diganti 0, 0 dikali 120 derajat. Plus minusnya bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena kalau misalkan 0 dikali 120 hasilnya 0. Berarti kan sama aja kan, tidak berpengaruh. 20 ditambah 0 atau 20 dikurang 0 hasilnya 20. Nah, 20 derajat dia termasuk atau tidak di interval ini? Ingat, intervalnya dari 0 sampai 360. Termasuk kan? Berarti nanti si 20 derajat ini akan termasuk dalam hasil. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk K sama dengan 1. Kita masukkan X sama dengan 20 derajat. Nah, dimulai dari 1 plus minus ini kita ubah. Maka kita ambil yang plus dulu, plus K-nya diganti 1 dikali 120
derajat. 120 tambah 20 berarti 140 derajat. Termasuk ya dalam interval, berarti dia akan nanti termasuk di jawaban. Ini baru yang plus, kita gunakan yang minus. X sama dengan 20 derajat minus 1 dikali 120 derajat. 20 min 120 hasilnya min 100. Min 100 derajat apakah termasuk dalam interval 0 sampai 360 derajat? Tidak ya, karena semua yang negatif tidak akan termasuk. Maka nanti si min 100 ini tidak termasuk dalam jawaban. Gitu. Oke. Bisa kita lanjut ya. Sekarang kita coba K-nya sama dengan 2. Sama caranya seperti yang ini, kita pisah. X sama dengan 20 derajat plus 2 dikali 120 sama dengan 2 kali 120, 240 ditambah 20, 260 derajat. Oke, sekarang kita coba yang negatif. Sebenarnya kalau misalkan di sini, kalau negatif, jadi positif, positif, negatif, negatif. Kalau di negatif sini sudah tidak termasuk, biasanya bawahnya juga tidak akan termasuk. Kita coba aja ya. X sama dengan 20 derajat minus 2 dikali 120 derajat. 2 kali 120 min 240. 2 min 240 berarti min 220 derajat. Nah, minus lagi kan, maka dia tidak termasuk. Oh ya, tadi yang atas termasuk ya. Yang ini atasnya termasuk, yang bawahnya tidak termasuk. Oke, karena ini masih termasuk, kita coba lagi sampai dia tidak termasuk. K sama dengan 3. X sama dengan 20 derajat plus angka K-nya diganti 3, 120 derajat. 3 dikali 120, 360 ditambah 20 berarti 380 derajat. Nah, lihat nih, 380 derajat sudah melebihi 360 ya, maka dia tidak termasuk. Otomatis nilai K-nya berhenti di K sama dengan 3. Gitu. Ini baru yang pertama. Kita belum coba yang kedua. Gimana kalau tadi sudutnya 300? Sama caranya, kita akan coba dengan cara seperti ini lagi. Oke, kita lanjutkan dengan cara yang sama. Sekarang sudut yang kedua ya. X sama dengan 100 derajat plus minus K dikali 120 derajat. Oke, ingat kita masukkan dari K sama dengan 0. K sama dengan 0. Kita masukkan, berarti X sama dengan 100 derajat. Langsung ya, plus minus 0 dikali 120 derajat. 100 plus minus 0 hasilnya 100. Termasuk ya. Oke. Lanjut, kita coba dengan K sama dengan 1. K-nya ini diganti dengan angka 1. X sama dengan 100 derajat plus 1 dikali 120 derajat. 120 tambah 100, 220 derajat. Termasuk ya. Oke, lanjut. Sekarang minusnya X sama dengan 100 derajat minus 1 dikali 120 derajat. 100 min 120 min 20 derajat. Min 20 derajat berarti dia tidak termasuk. Oke, ini masih termasuk, kita lanjutkan lagi. K sama dengan 2. X sama dengan 100 derajat plus 2 dikali 120 derajat. 2 dikali 120, 240 ditambah 100 berarti 340 derajat. Termasuk? Nah, ini seperti biasa. Kalau ini sudah tidak termasuk, biasanya bawahnya tidak termasuk juga nih. X sama dengan 100 derajat minus 2 dikali 120 derajat sama dengan 2 dikali 120, 240. 100 min 240 berarti min 140 derajat. Oke, minus berarti tidak termasuk. Oke, karena ini masih termasuk, kita coba lagi. Gimana kalau K-nya sama dengan 3? K sama dengan 3. X sama dengan 100 derajat plus 3 dikali 120 derajat. 3 kali 120, 360 tambah 100 berarti 460 derajat. Nah, ini sudah melebihi 360 berarti tidak termasuk. Oke. Nah, ini kan hasil yang kita dapatkan. Dari sini kita tentukan mana saja sudut yang termasuk dalam termasuk dalam interval. Kita masukkan dalam himpunan penyelesaian. Maka
sudut yang termasuk itu apa saja? Berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya di sini berarti ya. Ini berarti 20 derajat. Lalu ini ya 140 derajat. Setelah itu nih ya 260 derajat. Ini sudah. Sekarang yang ini berarti yang ini ya 100 derajat. Lalu ini 220 derajat. Satu lagi 340 derajat. Gini ya. Oke, mungkin yang perlu diingat dalam penulisan HP itu dia harus berurutan dari yang kecil ke yang tertinggi. Maka ini kita urutkan. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya dimulai dari 20 derajat. Lalu ini ya 100 derajat. Ini 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan 340 derajat. Oke. Nah, jadi HP-nya sampai sini. Untuk menjawab soal tersebut, jadi nilai X berapa saja yang memenuhi persamaan tersebut? Jawabannya adalah nilai sudut 20, 100, 140, 220, 260, dan 340. Oke, sampai sini ya. Jadi jawabannya sampai sini. Penggunaan K-nya ya seperti itu. Ingat caranya, kalau misalkan sudutnya ada 2, seperti di sini 60 dan 300, ya harus kita pisah. Di sini yang 60, di sini yang 300. Nah, untuk nanti dimasukin K-nya juga harus satu-satu. Di sini untuk yang tadi sudutnya 60, di sini untuk yang sudutnya 300. Nah, terus untuk masukin K-nya juga jangan lupa. Kalau untuk 0 boleh langsung plus minus, tapi kalau untuk nilai dari 1 dan seterusnya, plus dan minus dipisah. Kenapa? Karena hasilnya akan berbeda. Ada yang bisa termasuk HP, ada yang tidak termasuk HP. Dan satu lagi, nilai K berhenti di mana? Jika sampai dia tidak termasuk nih. Karena dia sudah tidak termasuk, ya udah pasti bawahnya tidak akan termasuk lagi. Oke, sampai di sini satu soal selesai sampai di mendapatkan himpunan penyelesaian. Oke ya.